Alhamdulillah, malam ini kita memasuki sudah sampai di minggu pertama bulan Zulhijjah, bulan terakhir di tanggalan eh, Komariah atau Ramadan ketiga dalam tahun Sirna Rasa. Besok itu hari ke-8 yang kita dimaklumatkan pengersabah untuk melaksanakan puasa Tarawih bulan ke-8, hari ke-8 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulan yang sangat kaya makna, memiliki nama-nama, karena ada 8 huruf, sebagaimana bulan sebelumnya, bulan Zulqa'dah, dan banyak di antara huruf-huruf itu yang sangat mendasar atau sangat fundamental, terutama bagi Toriko kita. Dan izinkan malam ini saya memulai membahas huruf pertama, yaitu huruf Zal, yang oleh guru kita, Pengarsa Abbas, dimaknai sebagai zikrullah. Nah, zikrullah ini bisa dikatakan pangkal dan akhir dari segala amaliyah, dari segala pengetahuan, dari segala hikmat yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ini. Dan sesungguhnya kalau kita melihat lebih jauh juga menjadi dasar dan menjadi kerangka utama dalam Islam sebagai din gitu ya. Nah, zikrullah ini cukup menarik dan unik karena kalau kita maknai secara harfiah dalam bahasa Indonesia, zikir itu mengingat. Zikrullah berarti mengingat Allah. Nah, di dalam pengertian bahasa Indonesia, mengingat itu kegiatan pikiran ya, kegiatan rasio, karena ingatan itu adalah salah satu fungsi akal kita. Mengingat ada ingatan-ingatan yang kita alami sejak kecil yang tidak bisa kita lupakan, ada juga ingatan-ingatan yang mudah kita lupakan. Nah, tapi kita tahu bahwa ingatan ini adalah satu fungsi dari akal kita. Namun dalam thariqah ini kita diajarkan berzikir dengan hati. Artinya zikir itu bukan hanya tindakan eh, pikiran, bukan tindakan rasio, tapi tindakan hati, sesuatu yang lebih mendalam daripada pikiran ya, karena menyangkut kesadaran. Nah, tindakan hati dan pikiran ini bisa kita pahami sebagai salah satu bentuk cara Allah dan Rasulnya untuk memaksimalkan atau istilahnya apa ya, membentuk kesadaran manusia dalam makom atau dalam tingkat yang paling tinggi. Nah, Allah menciptakan begitu banyak makhluk di dunia ini, ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kita pahami derajat-derajat dan makom dari makhluk-makhluk ini, bisa kita bagi tingkatannya itu menurut kesadarannya. Ada makhluk-makhluk atau entitas yang secara biologis tidak hidup, seperti air, udara, batu-batuan, tanah, logam. Semuanya adalah realitas makhluk, tetapi secara biologis eh, tidak hidup. Tidak hidup artinya mereka tidak bergerak, tidak mengkonsumsi energi, tidak mereproduksi atau memperbanyak diri, juga tidak merespon lingkungan di luarnya. Memang kita tahu misalkan seperti angin itu adalah udara yang bergerak, atau sungai adalah air yang bergerak, atau batu ketika sebuah gunung meletus ya. Di Jogja ini ada Gunung Merapi yang salah satu gunung paling aktif di dunia. Tapi mereka tidak bergerak atas diri mereka sendiri, tapi oleh realitas yang lain ya. Angin misalkan bergerak karena ada perubahan suhu atau perubahan tekanan energi antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi bukan atas kesalahan mereka sendiri. Nah, di atas mereka ada makhluk lain yang bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi, yaitu tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya.
termasuk di sana ada apa namanya, alga atau tanaman-tanaman yang sangat sederhana ya, tumbuhan yang bersel sederhana. Tumbuhan ini kalau secara biologis mereka hidup. Hidup karena mereka tumbuh. Mereka ukuran tubuhnya membesar ya, memanjang. Kemudian mereka juga mengkonsumsi energi, mengkonsumsi material yang lain ya. Tanaman misalkan yang kita baik yang kita tanam ataupun tumbuh sendiri di hutan atau tempat lain, mereka hanya bisa tumbuh karena hidup di tanah. Di tanah mereka menyerap, akarnya menyerap nutrisi, karbon, mineral dan lain-lain. Juga tumbuh apa daun mereka menyerap sinar matahari. Mereka menghasilkan eh, unsur-unsur yang lainnya. Jadi tumbuhan. Kemudian mereka juga berkembang biak ya. Tanaman mangga misalkan, mangga menghasilkan bunga, dari bunga menghasilkan buah, dari buah itu ada biji yang tumbuh menjadi mangga yang baru. Begitu seterusnya. Jadi mereka secara biologis tumbuh, tapi mereka tidak sadar ya. Mangga misalkan tidak bisa berpindah dari tempat tanah yang subur, tanah yang kering ke tanah yang subur. Atau ketika mereka butuh matahari, misalkan mereka bergerak ke arah lokasi yang mataharinya lebih banyak misalkan. Nah, tidak bisa karena mereka tidak bisa punya kemampuan untuk merespon. Mereka juga tidak tahu ada misalkan bahaya sekitar mereka, misalkan ya ada penebangan hutan, ada pembakaran hutan, mereka tidak bisa bereaksi. Tapi mereka hidup ya secara biologis. Nah, di atas tumbuhan itu ada hewan-hewan yang tingkatan kesadarannya lebih tinggi ya. Hewan ini memiliki semua yang ada dimiliki oleh tumbuhan. Mereka bergerak, mereka mereproduksi, mereka berkembang biak, kemudian mereka mengkonsumsi energi, mereka makan, dan kelebihannya mereka bisa merespon dunia di luarnya. Misalkan ayam tahu kalau ada saat-saat tertentu mereka untuk tidur ya, untuk bertelur. Kalau kita memelihara ayam, ayam tahu ada jenis-jenis nutrisi yang kita berikan. Ada beberapa ayam yang bisa menghindari bahaya. Atau kalau kita Bapak Ibu ada yang punya kucing ya, kucing ini dilatih bisa merespons sesuatu di luarnya. Nah, hewan-hewan juga sebenarnya tingkat kesadarannya ini macam-macam. Ada hewan yang tidak bisa memiliki kapasitas belajar, misalkan kalau kita punya ikan koi atau ikan gurame, misalkan ikan gurame ini atau ikan yang lain, sebagian besar ikan tidak bisa, misalkan kita latih dengan cara tertentu sehingga menjadi manis atau bersikap secara tertentu gitu ya. Nah, kecuali ada konon lumba-lumba. Nah, lumba-lumba juga menurut ahli biologi bukan ikan, mereka mamalia. Nah, ada hewan-hewan yang memiliki kapasitas intelek lebih tinggi ya, seperti misalkan anjing atau kucing atau simpanse yang bisa dilatih, atau kuda misalkan yang mereka bisa beradaptasi, bisa belajar dan memiliki kepekaan tertentu. Nah, hewan-hewan seperti ini kadang menunjukkan semacam affection ya, ikatan emosi dengan pemiliknya misalkan. Itu beda dengan ikan yang tidak bisa menunjukkan kalau dia punya kesetiaan pada pemiliknya misalkan ya, atau rumahnya di mana misalkan. Itu tidak bisa. Nah, di Jogja ini banyak pemilik sapi misalkan dan kuda yang banyak di antara mereka kalau dilepas di tempat lain itu mereka bisa pulang sendiri. Atau beberapa jenis unggas, merpati dan lain bisa bisa dilatih. Bahkan konon ada unggas seperti kakak tua yang bisa dilatih logika dan berhitung. Nah, ini menunjukkan kalau tingkat kesadaran mereka itu lebih kompleks, lebih tinggi derajatnya daripada hewan-hewan yang lain dan jauh lebih tinggi daripada eh, tanaman gitu ya. Bahkan ada hewan-hewan seperti burung-burung yang bermigrasi ribuan kilometer dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini satu realitas yang sungguh luar biasa. Nah, di atas itu sesungguhnya ada eh, manusia. Manusia ini yang ditandai dengan kesadaran yang jauh lebih kompleks daripada hewan ya. Manusia bukan hanya bergerak, bukan hanya merespon, bukan hanya
mereproduksi diri, tapi juga manusia bisa menciptakan pengertian-pengertian atau pengetahuan, menyusun. Bahkan manusia punya bisa kemampuan memiliki rencana, mengantisipasi sesuatu yang berbahaya, atau membuat rencana apa yang lebih baik dari bagi kehidupan mereka di masa depan. Bahkan manusia memiliki kapasitas untuk mewujudkan rencananya itu ya dalam bentuk yang sangat kompleks. Misalkan saat ini kita tinggal sudah jarang kita tinggal di apa namanya di atas di mana alam itu cukup dominan seperti di hutan atau di laut gitu ya. Sebagian besar populasi manusia tinggal di kota. Kota itu ya seperti satu dunia yang direkayasa manusia ya. Ketika manusia membuat rumah-rumah modern, ada realitas seperti batu, seperti tanah, seperti kayu, itu yang direkayasa oleh manusia menurut pengetahuannya untuk diciptakan menurut seleranya sendiri, menurut kesukaannya sendiri. Atas yang aman, yang nyaman, yang indah gitu ya. Nah, jadi manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan dunianya sendiri, lingkungannya sendiri, bahkan sistem hidupnya sendiri. Misalkan kita hidup dengan sistem ekonomi yang melibatkan pembayaran, ada uang, ada bank, eh, dan macam-macam gitu ya. Itu yang tingkat kompleksitas manusia itu sejauh itu. Dan salah satu dimensi yang sangat apa namanya, sangat khas manusia dan tidak ada pada makhluk lain adalah kesadaran manusia akan nilai. Nilai itu artinya kesadaran akan baik buruk, ya benar salah, adil tidak adil, soleh tidak soleh itu. Nah itu yang eh, ada pada manusia, yang tidak dikenal atau tidak ada pada tanaman atau hewan-hewan yang lain. Namun demikian, ada aspek lain dalam diri manusia yang juga sangat berlebihan dan kadang-kadang ini di banyak hal itu cukup merusak. Misalkan dorongan keinginan gitu ya, yang manusia ini cukup kuat. Misalkan kalau seekor kucing makan apa namanya satu ikan lele misalkan sehari, kalau dia merasa cukup, dia akan cukup, dia akan berhenti. Dia tidak ingin lele kedua atau lelenya hari ini segar, enak barangkali suatu ketika digoreng begitu misalkan ya atau dibuat rica-rica. Lilit, maaf, kucing tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi kita manusia, karena keinginan kita itu begitu banyak macam-macam, itu mendorong kita apa berperilaku secara apa berlebihan. Misalkan hari ini kita makan lele satu seekor lele digoreng, kemudian kita merasa ini lelenya kurang gurih, kurang pedas, kurang nikmat. Nah, besok dibuat dengan cara yang lebih kita suka, dibuat lebih gurih. Lelenya cuma satu, pengennya dua, tambah lagi dua gitu ya. Terus setelah lele kita pengen yang lain, terus menerus. Dan kalau keinginannya hanya bukan cuma masalah konsumsi gitu ya, masalahnya juga masalah harta, masalah kekuasaan, masalah kepemilikan. Ini yang kemudian menjadi salah satu dimensi yang menjauhkan manusia dari makhluk-makhluk yang lain, bahwa kesadaran manusia akan dorong keinginan itu menjadi luar biasa, menjadi sesuatu yang justru merusak dunia sekitarnya. eh nah, kembali kepada zikrullah tadi. Bagaimana hubungan kesadaran manusia dengan zikir? Kesadaran manusia juga sesungguhnya bertingkat-tingkat gitu ya. Ada manusia-manusia yang memiliki kewaspadaan atau kesadaran pada dunia sifatnya fisik saja. Dunia yang dianggap real itu yang mereka lihat, yang mereka rasakan, mereka dengar, dan mereka tidak percaya ada dunia di luar itu. Kalau dalam filsafat ini disebut materialisme. Ada orang-orang yang memiliki kesadaran pada dirinya sendiri saja dan kelompoknya, tidak memiliki kesadaran pada masa depan. Nah, ada manusia-manusia yang memiliki kesadaran melampaui atau jauh di atas dunia yang apa, yang fisik ya. Eh, Melihat ada realitas yang mengatur dunia ini, tapi belum sampai pada realitas yang tertinggi. Nah, di dalam ajaran agama-agama, Tuhan atau Allah mengintrodusir atau mengajarkan manusia untuk menyadari adanya realitas yang paling ultimate, paling tinggi derajatnya, yaitu Allah. Nah, zikir sesungguhnya adalah
menarik atau mendorong agar kesadaran manusia itu sampai pada realitas yang paling tinggi ya. Dan ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah dan kita baca terus di dalam Tawasul bahwa kitab ini dalikal kitabullah raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa itu mutakin? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang mengimani atau meyakini hal-hal yang gaib. Ya. Dalam hal ini ya Allah dan segala realitasnya termasuk malaikat ya, hari akhir itu semuanya gaib. Nah, ini keyakinan akan hal yang gaib itu menunjukkan adalah kesadaran akan realitas yang tidak nampak sesungguhnya, yang tidak hadir, yang tidak dilihat, tidak bisa didengar langsung oleh indera. Nah, ini adalah bentuk kesadaran sesungguhnya yang paling tinggi, paling optimal, di mana manusia bukan hanya tahu, bukan hanya apa namanya, menyadari ada sesuatu di balik apa yang kita lihat, apa yang kita tampak, dan tapi juga meyakini, gitu ya. Kalau meyakini itu artinya apa ya? Satu bentuk kesadaran yang tingkat pengetahuannya atau tingkat kepastiannya itu lebih lebih kuat. Nah, beda dengan sekedar menebak atau mengira-ngira atau mengasumsi. Kalau sudah yakin itu berarti confirm kesadarannya sangat sangat kuat. Jadi kalau dalam psikologi keyakinan itu konon diasumsikan dengan kondisi atas sadar, kondisi yang mengendalikan kesadaran kita sesungguhnya ya. Tindakan kita, perilaku kita itu ditentukan oleh keyakinan kita. Nah, al-muttaqin ini seperti dibayangkan adalah mereka yang meyakini hal-hal yang gaib, ya kan? Ini sebenarnya bentuk zikir, karena dalam zikir ini dan zikir ya, kita diajarkan untuk mengingat realitas Allah yang sebenarnya kalau kita pahami bukan hanya realitas yang tidak bisa kita tampak atau tidak kita dengar, tapi realitas yang sesungguhnya tidak bisa kita bayangkan, ya apa namanya, keagungan, ketinggiannya itu ya. Jadi bisa dibayangkan begini. Tadi saya menyebut adanya tingkatan-tingkatan makhluk ya, dari makhluk-makhluk yang material, yang tidak hidup, yaitu tanah, air, udara. Kemudian di atasnya ada tumbuhan-tumbuhan, ada tanaman-tanaman lebih sederhana, ada hewan di atas sana termasuk apa, mikroba, bakteri, dan kemudian ada manusia. Nah, setiap makom dari makhluk-makhluk ini menunjukkan realitas relasi yang sebenarnya tidak seimbang. Jadi misalkan tanah tidak bisa kemudian apa namanya mengakses atau mengelola tanaman gitu ya. Tapi tanaman bisa mengambil manfaat dari tanah, dari nutrisinya, nitrogennya, karbonnya gitu. Atau juga sinar matahari, ya. Tidak bisa. Mungkin kalau membakar merusak tanah bisa, tanaman bisa, tapi tanaman itu menyerap energi dari sinar matahari, ya. Gitu juga dari udara. Jadi realitas yang lebih tinggi dalam hal ini yang itu me, apa, menginisiasi atau menentukan hubungan dengan realitas lebih rendah. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan gitu ya, misalkan lembu atau sapi dengan rumput. Rumput tidak bisa mengenal sapi itu seperti apa gitu ya, tapi lembu tahu atau sapi itu tahu rumput itu bisa dimakan ya, atau tanaman yang lain ya bisa dimakan. Itu bentuk dari makanan mereka. Jadi ini salah satu. Juga manusia, manusia dengan lembu, kesadaran manusia akan lembu itu lebih kompleks daripada lembu kepada manusia. Bagi manusia, lembu itu adalah realitas yang memiliki banyak kegunaan, memiliki banyak sifat. Jadi pengetahuan manusia tentang lembu itu lebih banyak daripada pengetahuan lembu tentang manusia. Jadi di sini makhluk yang lebih rendah derajatnya itu tidak bisa mengenali makhluk yang lebih tinggi. Gitu ya. Begitu juga sesungguhnya manusia kepada Allah. Manusia tidak bisa mengenal Allah karena Allah itu sangat kompleks, sangat absolut ya. Sementara kita terbatas. Tapi sebaliknya Allah bisa mengenal manusia. Itulah kenapa Allah mengirim rasul-rasul, nabi-nabi untuk mengabarkan bahwa hei manusia, sesungguhnya kamu tidak ada begitu aja di dunia ini gitu ya. Dan dunia ini tidak aja begitu aja. Tapi ada kekuatan ya,
kemahaan yang menciptakannya dan menjadikannya ada. Dan keberadaan di dunia ini tidak ada begitu aja, bukan karena sesuatu, tapi harus ada tujuannya gitu ya. Nah, dari nabi dan rasul dan sebagiannya itu membawa kitab suci, itulah manusia mengenal bahwa ada realitas absolut yang namanya Allah ya. Nah, ini nih, di level ini kemudian kita mengingat Allah itu. Nah, di dalam agama, di dalam Islam, banyak sekali perangkat yang diarahkan agar kita menyadari realitas Allah ini sebanyak mungkin gitu ya. Hanya memang berbeda ya. Di dalam Thariqah ini sepenuhnya yang kita lakukan itu full zikrullah agar bagaimana kesadaran kita itu maksimal semuanya kepada Allah saja ya. Doa kita, ilahi anta maksudi, zikir kita, amalia kita. Sesungguhnya ini adalah satu perangkat agar kesadaran kita itu dalam top level terus gitu, dalam status yang sangat tinggi, yang sangat maksimal kepada realitas yang absolut, kepada realitas yang tertinggi itu. Semua amalia yang kita lakukan, semua apa namanya pengetahuan yang kita kembangkan, kita diajarkan di Toriko ini, semua mengarah kepada realitas yang tunggal dan tidak ada apa namanya esa itu, yaitu Allah itu. Hanya dengan begitu, manusia mencapai apa namanya kehendak yang bagaimana diciptakan oleh Allah sebagai hamba, sebagai khalifah fil ard ya. Karena hanya dengan begitu manusia mencapai derajat tertingginya. Sebab kalau tidak, manusia gofla, seperti tadi saya sampaikan, hanya ingat, hanya tahu, hanya sadar pada realitas yang fisik pada dirinya, maka mereka akan sibuk pada mencari kesenangan, mencari kepuasan yang berpusat pada egonya saja, pada nafsunya saja, pada keinginannya aja, yang pada akhirnya tidak lain menciptakan kehancuran, kezoliman, kerusakan. Seperti yang kita lihat di sekitar kita ini, semuanya karena goflah ya, karena kesadaran manusia itu berhenti, stuck. Jadi misalkan manusia itu kalau dihasilkan dia seharusnya bisa lari dari poin 0 ke poin 10, tapi karena gofla tidak mengingat, larinya di poin 4 sama 3 aja. Jadinya kemudian di situ dia berbuat banyak kerusakan gitu ya. Nah, Toriko ini mengajar kita jangan agar kita tidak berhenti di realitas manusia saja, realitas empiris saja, tapi realitas yang paling tinggi, yaitu Allah. Sehingga kita menjadi kepenuhan kita, secara kita menjadi yang paling tinggi dan kita menjadi makhluk yang mulia gitu ya. Karena dalam Al-Quran digambarkan bahwa kemungkinan kita manusia menjadi itu sangat sangat panjang rentangnya ya. Allah menciptakan kita dari makhluk sebaik-baiknya. Kita ciptakan dari derajat setinggi-tingginya, tapi kita juga bisa jatuh ke dalam derajat yang sangat rendah. Bahkan lebih rendah dari hewan, dan lebih rendah dari hewan ternak gitu ya. Jadi resikonya apa konsekuensinya gofla seperti itu bahwa kita bisa berperilaku bisa bersikap jauh lebih rendah dari hewan. Saya sesungguhnya makhluk yang lebih rendah daripada kita karena gofla itu. Nah, zikrullah itulah kenapa begitu penting, begitu mendasar zikrullah ini agar kita menjadi manusia seutuhnya, kita menjadi manusia yang merdeka. Kita hanya terikat oleh realitas yang paling tinggi yaitu Allah saja. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya dan semoga Allah selalu membimbing kita memberikan kekuatan dan petunjuk untuk selalu ingat, selalu terarah, selalu terorientasi kepada Allah saja. Bil barakatul karma pangasabaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.